Maka jangan ngomong intelek doang ke depan kalau Anda tidak beribadah, tidak punya akhlak. Anda bukan manusia. Robot itu bisa. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahwa utammima bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Atau dalam riwayat yang lain solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله أما بعد. Hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang Allah muliakan. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita kembali di hari yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini. Setelah sekitar dua kali pertemuan kami tidak berhadir karena safari dakwah di Jabodetabek sampai ke Lampung. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita bersua di masjid yang kita cintai ini dalam halaqah yang mulia ini. Mudah-mudahan selalu kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sore ini ataupun di malam ini kami akan mengetengahkan judul pembahasan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Judul yang akan kami bawakan atau tema yang akan kita bahas adalah bagaimana kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan Nabi sebagai teladan kita di era digital, ya, di era digital ini, ya. Bagaimana kemampuan kita selaku umat Islam atau bahkan manusia secara umum, ya, mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran beliau itu sebagai teladan di era digital. Kita sudah memasuki era yang disebut, ya, kalau dikatakan internet itu sudah lama. Dikatakan era digital sudah berjalan. Tapi yang sedang kita masuk sekarang itu adalah era AI. Kita harus tahu kita memasuki era AI. Era AI, era kecerdasan buatan. Di mana kita saat ini sudah memasuki ambang pintu kemajuan teknologi yang belum pernah terwujud zaman dulu tapi sudah ada zaman sekarang, itu adalah kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini yang kita memasuki sekarang dan juga akan banyak memberikan dampak perubahan ke depan. Itu merubah cara hidup kita. Lebih daripada mengubah cara hidup kita, itu adalah yang terjadi akan mengubah bahkan identitas manusia itu sendiri. Saya membaca salah satu buku. Ini buku The Age of AI. Saya beli setelah saya mengunjungi Silicon Valley di San Francisco pada bulan Maret yang lalu, ya. Dari San Francisco saya beli buku ini. Ini bercerita tentang masalah bagaimana kita memasuki masa The Age of AI. Kita era AI. Jangan ngomong lagi era internet. Era internet nggak usah ngomong lagi sekarang, tapi ngomongnya tentang masalah AI. Jadi bukan cuma AI ini, kecerdasan buatan ini bukan cuma mengubah cara kita hidup, tapi dia mengubah identitas manusia itu sendiri. Kalau hari ini bank itu bisa dihack, bank itu bisa dihack.
perusahaan dan data-data kita bisa bocor. Masa yang akan datang ini bukannya bank yang dihack, tapi manusia dihack. Bisa terbayang nggak ya? Manusia, kita ini manusia, itu dihack. Bisa dihack. Kalau bank dihack menghasilkan banyak duit, menghasilkan duit yang banyak, kemudian data informasi daripada pemerintah negara itu bisa diambil, data-data kita, KTP kita semua, bahkan baru saja informasi terbaru juga bahwa data kembali bocor ya. Itu nanti data kita ini atas nama kita masing-masing, manusia atas nama kita itu bisa dihack Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Terbayang tidak? Belum bisa dibayangkan Ustaz, tapi kalau bank itu dihack oke lah, tapi kita ini dihack bagaimana? Ya, begitulah yang akan terjadi. Maka para pemikir mulai, termasuk dalam buku ini dan banyak buku-buku AI yang lain bercerita, pemikir-pemikir mulai berbicara tentang the new identity of humanity. Jadi mulai bicara tentang identitas terbaru terhadap manusia. Jadi akan ada identitas baru terhadap manusia. Jadi manusia lagi awal hanai mufumli kenlelaganya manusia. Manusia akan lain. Bukan seperti sekarang kita pahami manusia. Manusia sudah dipahami dalam bentuk yang lain. Masa yang akan datang ini. 20 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, kita memasuki perubahan yang sangat luar biasa, mendasar sekali. Pada saat itu kita akan bicara tentang masalah iman, masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seperti apa. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan di sini. Di alam yang akan berubah nanti itu ya, kita akan mengikuti Nabi Muhammad, kita ini akan seperti apa. Ajaran Islam ini wujudnya akan seperti apa. Nah, sekarang saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat. Selama ini ya sering diterjemahkan atau didefinisikan manusia itu adalah sebagai Homo sapiens dalam pengetahuan, dalam ilmu pengetahuan dan juga dalam pemikiran Barat secara umum ya, bahkan masuk dalam pemikiran Islam juga. Manusia itu Homo sapiens adalah makhluk yang berakal ya, yang memiliki kecerdasan ya. Jadi kita lihat bahwa manusia itu didefinisikan adalah makhluk yang cerdas. Atau lebih vulgar lagi, bukan makhluk, dibilangnya adalah apa? Hewan yang cerdas. Hewan yang berpikir, mampu untuk berpikir, ya, menghasilkan pengetahuan, cerdas. Itu definisikan manusia. Itulah yang menjadikan manusia itu berbeda dengan binatang, ya. Atau bahasa ilmu mantiknya disebut dengan hayawanun natik. Kemampuan dia berpikir, ya. Kemampuan berpikirlah menjadikan manusia berbeda dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita memasuki era AI, mesin itu bisa berpikir seperti manusia, bahkan lebih cepat, lebih canggih daripada manusia. Jadi kita masuk ke era di mana mesin AI itu dibuat, dia bisa belajar dan dia bisa berpikir dan bisa memberikan banyak keputusan-keputusan, pendapat-pendapat ya, bahkan lebih canggih daripada kemampuan manusia. Di dalam ilmu ekonomi bursa efek, bagaimana menganalisa bursa efek itu ya, bagaimana kita menganalisa pasar modal itu perlu canggihan orang yang sangat jeli dan sangat cerdas membaca banyak faktor. Maka mesin AI ini nanti bisa membaca banyak faktor dalam satu waktu dan dia bisa memberikan rekomendasi kemudian. Jadinya mesin itu akan lebih cerdas daripada manusia itu sendiri. Akan lebih cerdas daripada manusia. Pengalaman pribadi kami ya, ketika pergi, ini pengalaman pribadi ketika bulan Ramadan yang lalu kami pergi ke, bulan Maret yang lalu kami pergi ke Las Vegas juga setelah dari San Francisco. Kami masuk sebuah bioskop ya, kami sampaikan bioskop tercanggih di dunia namanya Sphere. Mau nonton apa Ustaz kok masuk bioskop? Nonton film dokumentari saintifik. Jadi bukan film adegan tapi apa?
film dokumenter tentang ilmu pengetahuan dan perkembangan manusia dari zaman dulu sampai sekarang sesuai dengan pengetahuan orang barat. Jadi harga tiketnya $150 dan harus dipesan jauh-jauh hari lagi. Apa emangnya yang dinonton? Nonton bukan cuma film yang mahal itu yang memang tentang peradaban barat dan juga ilmu pengetahuan di dalamnya, tapi tentang masalah bioskop itu yang sangat canggih dibuat, yang satu-satunya di dunia untuk saat ini, yang layarnya bukan di depan kita tapi semua itu layar dan kita menjadi seperti di dalamnya, di dalam sebuah tontonan itu. Sulit untuk dibayangkan, hanya bisa dirasakan saja gitu ya. Nah, ketika masuk ke dalam itu, ya, sebelum pertunjukan dimulai, kita berada di lantai bawah, kita bisa berinteraksi dengan robot. Jadi dibuat semua pintu masuk itu ada robot di setiap pintu masuk yang kita dijatahkan untuk berinteraksi dengan robot. Kita akan bertanya dan robot itu bisa mengetahui nama kita siapa. Kita bertanya, "Who I am?" ya. Dia akan jawab, nama kamu ini berasal dari Indonesia, ya. Dia tahu, ya. Kemudian kita tanya apa saja, dia akan berikan rekomendasi yang bagus. Saya sakit ini, apa rekomendasi kamu, ya. Dia kasih tahu masalah kebiasaan orang sakit itu sebabnya kenapa dan kamu boleh jadi ini, ya. Dia kasih beberapa saran, ya. Tentang ilmu pengetahuan juga begitu, kita tanya apa saja juga begitu. Dan saya pernah tanya kepada dia bahwa can you cry, ya, kamu bisa menangis. Dia kan robot, mana bisa menangis. Tapi saya tanya hal-hal yang dia tidak akan bisa. Can you cry, kamu bisa nangis. Dia bilang bahwa untuk apa menangis, bahwa hidup ini tidak bagus untuk menangis. Lebih banyak kita harus bahagia daripada menangis. Cerita pula dia, ya. Pinter dia jawab. Jadi masuk ke dalam, saya merasakan bahwa kita masuk ke era baru. Ini seperti inilah interaksi anak-anak kita nanti suatu saat. Ya, mereka akan hidup dan robot itu bukan cuma dalam bentuk wujud manusia seperti manusia. Memang kalau di situ seperti wujud manusia, nanti robot itu dalam bentuk ini saja. HP itu semua. Cukup HP ini itu adalah robot itu sendiri, AI. Kita masuk ke masa itu. Orang nggak datang lagi ke dokter untuk berobat, tapi cukup bertanya kepada AI. Kita kemudian akan pergi untuk untuk lamaran kerja. Orang akan tanya AI, kita ini cocok diterima di tempat kerja dia atau tidak. AI sudah mengetahui, AI sudah menghack kita, dia sudah hack kita, udah tahu semua informasi kita, dia kasih rekomendasi ini tidak cocok kerja di tempat bapak. Yang mereka nggak perlu tanya kita lagi, dia tanya sama AI, karena AI telah menghack kita. Dihack kita, ketahuan siapa kita semuanya. Jadi ada sebuah era yang ajaib ke depan. Maka di sini kemudian kalau hari ini kita masih mempertahankan mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang cerdas, robot lebih cerdas daripada manusia. Jadilah ke depan manusia itu bodoh, dianggap tidak berguna di masa yang akan datang. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan dalam hidup, kita akan jadi makhluk-makhluk bodoh yang tidak berguna lagi, nggak dianggap lagi. Mesin lebih cerdas daripada kita. Ya. Sarjana-sarjana tidak perlu lagi. Kenapa? Mesin itu bisa membuat berbagai macam bentuk skripsi dan juga bahkan karya ilmiah. Ya, maka ke depan karya ilmiah menjadi permasalahan besar juga pada saat mesin mampu membuat. Kami pergi ke Microsoft juga, dikasih tahu bahwa sama doktor ahli IT lulusan orang Indonesia lulusan daripada Inggris yang kerja di Microsoft, dia bilang bahwa AI punya Microsoft sudah mampu membuat program yang itu dulu mereka dokter baru bisa buat program itu, tapi AI mampu menciptakannya dalam hanya beberapa menit. Itu dari dalam Microsoft. Coba itu tidak bisa diakses dari luar, tapi dikasih nampak dari dalam. Ini dia bisa dibuat, Ustaz. Kami dulu ini dokter, kami buat ini. Ini dia bisa dibuat sama dia sekarang. Bayangkan apa kejadian ke depan, nggak bisa dibayangkan. Ya. Orang Microsoft saja bilang kami nggak sanggup bayangkan juga akan seperti apa ini masa depan itu. Ya. Jadi hari ini kalau mau ngomong masalah kecerdasan, ya, mesin lebih cerdas. Maka disinilah masuk apa yang dulu kami belajar di Al-Azhar, disampaikan oleh guru-guru kami bahwa
Manusia menerjemahkan manusia itu, mendefinisikan manusia itu nggak bisa dengan kecerdasan. Tapi apa juga harus definisi manusia itu adalah sesuatu yang hanya manusia bisa lakukan, tidak dilakukan oleh yang lain. Apa itu? Ya. Kata guru kami adalah manusia itu adalah makhlukun abidun. Adalah makhluk yang mampu untuk beribadah. Bukan yang cerdas, tapi yang mampu untuk beribadah. Mampu untuk beribadah itu enggak bisa dilakukan oleh apapun. Bahkan robot tidak bisa untuk beribadah kepada Tuhan dia. Kalau ibadah didefinisikan hanya dengan rukuk sujud, mungkin robot bisa berbuat gerak. Tapi gerak dalam ibadah bukan masalah gerak saja, tapi adalah masalah yang lain. Pertama adalah kemampuan untuk beriman, meyakini akan adanya Tuhan dalam dimensi luar daripada dunia ini. Di luar daripada dunia yang fana yang kita lihat ini ada dimensi lain. Apa itu? Meyakini akan adanya makhluk, Allah sebagai Khalik pencipta. Itu orang yang beribadah. Kalau dia enggak beriman kepada Tuhan, dia enggak akan beribadah dong. Dimulai ibadah itu dengan adanya iman. Adanya iman dulu. Kemudian setelah dia beriman, maka selanjutnya dia akan memiliki tujuan hidup yang lebih jauh ke depan. Apa itu tujuan hidup yang lebih jauh? Itu adalah dia hidup tujuannya adalah untuk akhirat, bukan untuk zaman ini atau sekarang ini, dunia ini. Ada dimensi lain dalam hidupnya, dimensi akhirat. Nah, itu yang kemudian Nabi mendefinisikan manusia yang cerdas itu dengan al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Al-kais, orang cerdas kata Nabi. Dalam hadis beliau dalam Mustadrak Al-Hakim, bahwa Nabi mengatakan, Nabi mendefinisikan kecerdasan itu dalam hadis Nabi apa? Al-kais, orang yang cerdas itu, orang yang berakal kata Nabi, mandana nafsahu, yang merendahkan diri, wa amila lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Itu dia orang cerdas kata Nabi. Kalau hari ini Nabi kok bilang begitu? Yang cerdas itu kan yang mampu untuk membuat teknologi, yang mampu untuk menghasilkan sains ini, sains itu, penemuan baru. Robot hari ini mendapat penemuan baru setiap hari akan dia buat. AI besok ke depan ini setiap hari ada penemuan baru, karena mesin ini bisa belajar dengan cepat. Dan dia mampu membaca informasi seluruh dunia dalam satu waktu. Kita informasi kita baca berapa buku? Baca 10 buku ya informasi dari 10 buku. AI dalam satu waktu seluruh dunia dia mampu baca informasi, kemudian dia berikan sebuah keputusan akhir. Kita kalah dengan mesin kalau hanya mengandalkan. Jadi manusia dengan cerdas doang, mesin nanti lebih hebat, lebih canggih. Tapi apa yang menjadikan kita berbeda? Kata Nabi, definisi kecerdasan Rasulullah SAW, bahwa manusia yang cerdas itu mandana nafsahu, yang merendahkan dirinya. Orang punya akhlak, orang beribadah itu merendah diri loh, tidak sombong dia. Di sinilah unsur akhlak muncul, ya. Pada saat manusia itu yang mampu beribadah kepada Allah, dia mampu merendahkan diri, maka manusia yang sebenarnya yang berbeda dengan robot itu manusia yang memiliki akhlak. Manusia yang mampu untuk beriman kepada Allah dan hidupnya beribadah kepada Allah dan mendedikasikan dirinya untuk hari akhirat. Ini yang enggak mampu dilakukan oleh robot. Hari ini kalau kita masuk satu aplikasi itu akan dibuat, dicek kita ini robot atau bukan. Jadi anak-anak muda paham ya, kalau kita masuk sebuah aplikasi atau kita mau buka satu situs, dia akan tanya kan, dia tanya bahwa kamu ini robot atau bukan. Dia ingin membedakan kita ini yang masuk ini robot atau manusia biasa. Maka dia akan buat sebuah uji coba sehingga kita harus pakai tangan kita sehingga diketahui, oh ini manusia asli bukan robot. Ke depan
Gak bisa dideteksi lagi mana robot mana manusia, sudah sama, bahkan robot lebih canggih. Apa yang menjadikan kita beda? Yang menjadikan kita beda adalah kemampuan kita untuk beribadah dan meyakini akan adanya Allah. Makanya ibadah di dalam Islam itu harus dimulai dengan niat. Betul ya? Ibadah dalam Islam dimulai dengan niat. Kenapa niat? Nah, ini dia lihat. Makanya ketika ulama mengatakan bahwa manusia itu adalah makhlukun abidun, adalah makhluk yang beribadah. Kenapa? Karena ibadah itu sangat mendasar, hanya bisa dilakukan oleh manusia, ada niat di dalamnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulai atau didasarkan kepada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, dan hadis ini, hadis niat itu dalam semua kitab hadis dijadikan hadis pertama. Kitab Sahih Imam Bukhari, kitab Sahih Imam Muslim, mulai tentang masalah niat. Ya, niat ini adalah yang membedakan sebuah amalan itu amalan robot atau amalan manusia asli. Kalau kita sholat tanpa ada niat, tapi sholatnya kalau direkam itu sama seperti orang biasa. Robot bisa begitu, Pak. Ya, bisa juga begitu. Robot bisa sholat kalau gerak-gerik seperti bisa direkam, robot kemudian nanti ke depan robot bisa juga seperti itu. Tapi yang membedakan ini manusia biasa atau robot apa? Niatnya ada tidak? Akan ada robot persis seperti manusia dan kulitnya kalau kita tekan juga seperti kulit manusia dibuat. Ke depan akan ada bapak-bapak yang dimuliakan Allah, diprogram dia untuk sholat, dia bisa sholat tepat waktu juga, ya, berdiri di saf kita mungkin. Tapi yang menjadikan yang mana robot dengan manusia? Niat. Robot tidak punya niat, tidak punya hati, tidak punya jiwa, tetapi hanya manusia punya hati dan punya jiwa. Makanya kalau hari ini kita sholat hari ini, otomatis tanpa ada niat, pokoknya sudah begitu terus, itulah robot. Kita ini persis seperti robot juga. Ya, jadi niat hana kira-kira Allahu Akbar yukaliu je, pu solat hum mujumunan ya. Lu salim yang kalau salimnya robot. Makanya tidak diterima amalan seorang hamba kecuali dengan niat sedari awal. Itu membedakan antara manusia asli dengan bukan manusia. Lebih daripada itu, ibadah itulah nanti akan membedakan itu manusia atau bukan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, disinilah letak bagaimana berharganya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya nanti masa kita mengeluh-elukan kecerdasan intelektual, kita akan bicara masa intelektual nanti robot semua intelek, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, kaum intelek kita nggak bisa menyebutkan kaum intelek. Kenapa? Robot ternyata lebih intelek daripada kita. Kita udah malu mengatakan kaum intelektual. Di masa yang akan datang, hari ini masih kita mengeluh-elukan kaum intelektual, nanti kaum intelektual nggak bisa. Buku, maaf cakap Bapak, saya ada ketika saya kasih tahu ini juga, ketika di Microsoft saya suruh buat buku, tolong buatkan saya sebuah buku tentang, saya tuliskan buku tentang yang saya mau dia buat ya, tentang masalah spiritual manusia di abad ini. Halaman buku ini adalah 300 halaman. Dalam 3 menit selesai 300 halaman dengan babnya di Microsoft. Buku tuh suruh buat judulnya, judul kita suruh buat, kita suruh tulis 300 halaman, dia tulis. Man hana intelek. Lupa intelek di, tanya leher tu halamannya dan si bulir kalau dan dia. Maka jangan ngomong intelek doang ke depan kalau Anda tidak beribadah, tidak punya akhlak. Anda bukan manusia. Robot itu bisa. Maka ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan bahwa utammima bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Atau dalam riwayat yang lain solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh.
Makanya sering ditanyakan juga ketika kami di Eropa ataupun di Amerika, ditanya apa? Ustadz, kenapa ajaran Nabi Muhammad itu tidak banyak mengajarkan tentang sains? Kenapa akhlak? Padahal masalah akhlak itu adalah masalah yang urutan nomor kesekian dalam peradaban orang barat hari ini. Jadi bicara masalah akhlak sangat sedikit. Jadi buku-buku tentang etika akhlak orang barat itu sangat minim dan sedikit kita dapatkan dibandingkan dengan sains. Sainsnya luar biasa banyak, tapi bicara masalah etika, moral, akhlak, sungguh sangat sedikit referensi di barat tentang masalah itu. Tapi dalam Islam banyak. Kenapa Nabi datang bukan mengajarkan masalah sains, bicara masalah akhlak? Di sini baru ketahuan sama kita. Al-Quran datang tidak mengajarkan sains. Kalaupun ada masalah sains itu sambilan saja, sambil lalu saja. Tapi yang diajarkan tentang ibadah, tentang iman, tentang ibadah, tentang akidah, dan tentang akhlak, itu semua itu dari semua Al-Quran kita baca, semua adalah isinya itu. Kenapa? Karena akhlak manusia itu tidak pernah berubah. Sedangkan sains itu akan berubah-ubah dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, dan itu bisa dihasilkan oleh manusia sendiri. Tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Sehingga Nabi ketika datang melihat para sahabat yang sedang mengawinkan kurma, ya, Nabi tidak ikut campur. Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian bisa lebih paham tentang masalah dunia kalian. Yang sering melakukan uji coba, sering membuat riset, dia akan lebih paham. Nabi tidak mau ikut campur itu. Bayangkan kalau Nabi banyak bersabda tentang masalah mengawinkan kurma, menghasilkan buah zaitun, bagaimana membudidayakan onta sehingga menghasilkan susu yang bagus, lalu kemudian bagaimana menghasilkan susu kambing. Ya, Nabi mengajarkan tentang susu kambing, bagaimana mengembangbiakkan kambing. Jadi Nabi sains bidang biologi, masalah itu Nabi ajarkan sabda-sabda beliau tentang masalah itu, tentang masalah bercocok tanam juga. Maka kalau Nabi banyak mengajarkan itu, hari ini kita mengatakan bahwa 50% hadis Nabi harus kita buang, nggak cocok lagi hari ini. Maka ajaran Nabi apa jadinya? Akan dianggapkah Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi seluruh alam? Tidaklah. Kenapa? 50% ajaran beliau nggak bisa pakai lagi hari ini. Udah. Tapi Nabi datang bukan untuk itu. Itu kamu bisa, kata Nabi. Kalian lebih bisa paham kemudian nanti. Coba saja bisa. Beriman nggak beriman pasti bisa. Bahkan orang kafir yang banyak uji coba lebih pintar daripada orang beriman kadang yang nggak uji coba ya. Yang nggak melakukan riset di bidang itu. Tapi Nabi datang untuk akhlak manusia, karena itu nggak pernah berubah. Yang mulia masa lalu hari ini tetap mulia juga secara akhlak. Nggak dianggap kolot. Kasih contoh misalkan, ya. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9, ya. Itu asbabun nuzulnya adalah datang kepada Nabi SAW seorang sahabat, seorang dari jauh dari luar kota Madinah mengadu kepada Nabi kalau dia lapar. Lalu Nabi SAW mengutus kepada istri beliau menanyakan ada bekal enggak di rumah supaya Nabi menjamu tamu ini di rumah beliau. Seluruh istri beliau mengatakan bahwa kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah, yang ada cuma air, makanan tidak ada. Di rumah Nabi tidak ada makanan, ya. Pada saat itu ya. Lalu Nabi mengatakan bahwa siapa yang mau mengambil tamu ini sebagai tamunya malam ini, mau dia jamu. Ternyata ada seorang Ansar, ya, menunjuk tangan, dia mengatakan aku ya Rasulullah. Lalu kemudian dia membawa tamu Nabi ke rumahnya, ya. Ketika dibawa ke rumah, istrinya protes, kamu bawa ke rumah ini kita nggak punya apa-apa juga, yang ada hanya makanan untuk anak-anak kita, ya. Kita nggak ada makanan yang lain, ya. Karena seorang istri bawa tamu begitu tanpa kasih tahu dulu kan dongkol, dia protes ya. Lalu apa yang terjadi? Kata suaminya ini, orang Ansar ini, suruh tidur anak kita lebih cepat malam ini, sehingga dia tidak makan malam ini. Bekal anak kita itu kamu goreng, kamu masak untuk tamu kita. Dan nanti ketika malam kita makan, ambil lampu
di ruang tamu itu bawa ke belakang, pura-pura engkau kasih minyak. Sehingga kami makan dalam gelap, tamu kita makan, aku tidak makan. Pura-pura makan saja, tapi dia tidak lihat. Bayangkan itu, ya. Maka istrinya pun buat seperti itu, buatlah skenario malam itu, tamunya itu dijamu dengan cara yang demikian. Besok subuh, ya, Rasulullah bersabda, qad ajaballahu bisani'ikuma bidayfikumal barihah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah sangat takjub terhadap apa yang engkau lakukan kepada tamu kalian tadi malam, tamu kalian berdua tadi malam. Nabi tahu apa yang mereka buat tadi malam, skenario seperti itu. Telah turun ayat tentang kalian, kata Nabi, surah Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Terus ayatnya secara sempurna tidak saya bacakan karena panjang ayatnya. Jadi intinya apa? Ayat itu mengatakan bahwa orang-orang Ansor itu lebih mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri, walau diri mereka kadang lebih butuh. Itu namanya akhlak ithar dalam Islam, ya? Mendahulukan orang lain padahal diri sendiri lebih butuh. Itu apa itu? Kalau tidak butuh kita kasih sama orang itu biasa, Pak. Saya nggak butuh ini, ambil aja. Tapi kita lebih butuh kasih ke orang lain, itu apaan itu? Itulah namanya akhlak ithar dalam Islam. Nah kita tanya, itu akhlak para sahabat zaman dulu ya. Apakah akhlak itu yang terjadi 1400 tahun yang lalu terpuji tidak itu? Hah? Kalau hari ini ada orang seperti ini terpuji tidak? Hah? Atau mau bilang itu akhlak kolot Ustaz, nggak pakai lagi hari ini. Hari ini nggak terpuji orang seperti itu? Atau tetap hari ini akhlak seperti ini terpuji? Sungguh luar biasa manusia itu. Nah, Nabi datang, Islam datang untuk yang seperti inilah, yang nggak pernah out of date dia. Tapi kalau ilmu pengetahuan 1400 tahun yang lalu ngomong hari ini, tutup buku, sudah lempar bukunya ke sana, nggak pakai lagi ilmu ini. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita datang, utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kita jadi manusia yang mulia. Jadi nggak bisa jadi manusia sekedar intelek cerdas, robot lebih cerdas daripada Anda, tapi jadilah orang baik, orang berakhlak, orang yang bertakwa, Anda akan menjadi dan kita akan menjadi manusia yang paripurna sebagaimana diharapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.